Pagi ini kita akan ibadah sekolah minggu kepada Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa, mengambil saat teduh, mempersiapkan hati kita. Saat teduh selesai, kita akan mempersiapkan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Supaya kami boleh datang beribadah kepadamu. Berkati ibadah kami hari ini, mulai dari awal, pertengahan sampai akhirnya, supaya kami sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Berkati juga teacher kami akan memberitakan firman Tuhan, supaya kami boleh sungguh duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengakui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan sama seperti orang-orang percaya. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Saat ini kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Jika ada yang sakit, nanti akan dibawakan oleh teachernya. Kita bernyanyi kepada Tuhan, big or small, short and tall.
Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kami bisa bersama dengan Tuhan Allah. Berkatilah Bapak seluruh anak-anak sekolah minggu kami dimanapun mereka berada, dan juga tanggung jawablah untuk seluruh masa depan dan kehidupan mereka, terlebih iman mereka semakin ditumbuhkan di dalam Kristus Yesus oleh karena menyembah Tuhan dan juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami percaya lewat ibadah ini pun Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Firman-Mu yang akan kami pelajari bersama nantinya menjadi dasar iman kami bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita bernyanyi kepada Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, oh, oh. Anak teacher, bagaimana hari ini? Semua semangat bukan? Hari ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini karena Tuhan mengizinkan kami menikmati hadirat-Mu. Terkhusus hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini kami semakin berbuah dan bertumbuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik anak teacher, hari ini kita akan belajar Amsal 6 ayat yang ke-6, yaitu tentang si semut yang rajin. Hari ini yang menjadi tema bagi kita itu adalah anak Tuhan tidak boleh malas. Ayo dong, kiri kanannya, tepuk pundaknya, boleh salaman, katakan anak Tuhan tidak boleh malas. Teacher Willy akan membacakan bagi kita firman Tuhan tentang Amsal 6 ayat 6 ini ya. Dikatakan di sini adalah Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Perhatikan lakunya dan jadilah bijak. Ya.
Sebagai tema tadi yang berkata, anak Tuhan tidak boleh malas. Kenapa kita tidak boleh malas? Ada beberapa alasan yang membuat kita tidak boleh malas. Yang pertama itu adalah, kalau kita malas, kita akan dekat dengan namanya kebodohan. Siapa yang mau bodoh di sini? Pasti tidak ada. Satupun anak-anak teacher Meli yang ada di rumah, tidak akan ada yang angkat tangan yang berkata, aku mau bodoh, ye, aku bodoh. Tidak ada. Ya. Yang kedua, kalau kita malas, kita akan dekat dengan kemiskinan. Ya. Siapa mau miskin? Gak ada mobilnya, gak ada rumahnya, gak ada uangnya, gak ada pakaiannya, gak ada makanannya, gak ada semua. Mau? Tidak ada juga. Satupun orang tidak ada yang mau bodoh dan tidak ada yang mau miskin. Ya, apalagi kalau kita malas. Kalau kita malas itu, kita akan merugikan banyak orang. Jadi bukan hanya diri kita sendiri, tetapi orang yang lain juga kita rugikan. Apalagi kalau kita malas, kita juga tidak disukai oleh orang yang lain. Siapapun tidak suka orang yang malas. Jadi anak teacher, mulai hari ini ayo kita rajin, tidak boleh malas-malas, oke? Jadilah anak yang rajin. Ya. Hari ini dalam kitab Amsal ini Raja Salomo mengingatkan kita supaya kita menjadi anak yang belajar daripada si semut. Kenapa harus belajar dari semut? Kalau dipikir-pikir ya, si semut itu kan sebuah makhluk yang sangat kecil ya. Kira-kira ya tidak berguna lah. Yang ada merugikan kan? Iya. Kalau si semut ini naik ke tubuh kita, tiba-tiba lengket di lehernya si Seva atau si Niko atau si Leo atau si Setia, kira-kira menyenangkan atau tidak? Enggak, pasti dia meronta-ronta, aduh, leherku ada gigi semua sakit. Pasti berkata seperti itu ya kan? Apalagi kalau di kakinya si Vio, gimana rasanya? Aduh ma, dia meronta-ronta sambil menari-nari. Karena apa? Ya, karena mengakibatkan rasa sakit. Udah sakit, apalagi kulitnya bengkak, merah, iritasi. Jadi kira-kira menyenangkan? Tidak. Tetapi di dalam kitab Amsal ini ada kelebihan yang dimiliki si semut ini yang harus kita pelajari bersama. Yang pertama, Teacher Meli akan membagikan bagi kita, yaitu bahwa si semut ini memiliki cara kerja atau etos kerja yang sangat tekun. Ya. Apa saja itu, teacher? Yang pertama itu, si semut ini adalah makhluk yang pekerja keras, makhluk yang rajin, makhluk yang gigih, makhluk yang kuat. Kuat dalam hal apa? Kuat dalam bekerja sama. Kita bisa melihatnya di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-8. Apa dikatakan di sana? Ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Ya, dia bukan tipe yang malas, tetapi dia mengambil kesempatan untuk melakukan yang baik untuk dirinya, untuk bisa melanjutkan hidupnya ke depan. Ya, Amsal 30 ayat yang ke-25 juga berkata bahwa semut bangsa yang tidak kuat tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Ya, ada beberapa bukti yang menyatakan bahwa si semut adalah bangsa yang rajin. Walaupun mereka tidak kuat, tetapi mereka bekerja keras, rajin, kuat, dan gigih. Mereka tidak mau berpangku tangan, ya. Mereka tidak mau ongkang-ongkang kaki seperti sebagian besar yang kita lakukan, ya. Kan masih ada hari esok, masih ada waktu besok. Seringkali kita berkata seperti itu, iya kan? Tapi si semut ini berbeda. Mereka menyediakan makanannya pada waktu musim panas, karena mereka tahu kalau sudah musim panas, musim dingin akan tiba
Ya, ketika musim dingin itu tiba, mereka tidak bekerja lagi, tetapi mereka menikmati penyediaan makanan yang sudah mereka kumpulkan. Ya, kalau datang penghujan, mereka tidak akan kelaparan, tapi mereka sudah memiliki kelimpahan makanan yang mereka kumpulkan selama musim panas. Apalagi karakter daripada si semut ini, ya, dikatakan bahwa si semut ini adalah bangsa yang mau bekerja tanpa pemimpin. Ayo, kira-kira di antara anak-anak teacher, ketika orang tuanya bilang, "Nak, cuci nanti piring ya, mama mau pergi ke pasar." Ketika mamanya pergi, apakah kira-kira kita langsung melakukan tugas itu? Sebagian besar belum tentu ya. Tetapi apa? Lebih aku nonton dulu lah. Nanti kira-kira setengah jam lagi mama aku mau datang, aku baru kerja. Seperti itu ya, menunggu waktu. Tidak langsung melakukan. Ya, tunggu dulu, diharapkan orang tuanya datang untuk memerintah, baru dia melakukan. Tetapi si semut ini berbeda, ya. Si semut ini melakukan tugasnya tanpa ada yang memimpin. Mungkin kita sebagian besar pernah melihat ya, nak, kalau ada segerombolan semut cuk berjalan, dia mencari makan, ya. Tidak pernah kita lihat ada satu semut menjadi pemimpin mereka. Tapi semua berbaris rapi, cuk, ada makanan, ambil balik ke tempat pengumpulan makanannya. Ya, kalau ada makanan yang besar, semua langsung berkerumun, ya, dengan sendirinya mengangkat bersama-sama. Ada kerjasama, ya, tidak membiarkan. Dan mereka melakukannya dengan baik, ya. Jadi anak-anak teacher, hari ini diingatkan bagi kita supaya apa? Supaya kita memperhatikan lakunya si semut ini, ya. Tuhan juga inginkan kita memperhatikan lakunya si semut ini. Kita menjadi orang yang rajin, kita menjadi orang yang giat, kita menjadi orang yang gigih, ya. Baik rajin berdoa, belajar, ya. Apalagi rajin membaca Alkitab. Walaupun kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, tetapi kita sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, kita sudah melayani Tuhan dengan cara kita itu, dengan kerajinan kita itu, ya. Seperti di dalam firman Tuhan Roma 12 ayat 11, apa yang dikatakan di sini? Di sini dikatakan, teacher Mary baca ya. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Ya, janganlah kerajinanmu kendor, Gaprilio, untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Janganlah kerajinanmu kendor, Gaprilio, untuk berdoa. Janganlah kerajinanmu kendor, Setia, untuk belajar. Janganlah kerajinanmu kendor, Eci, untuk belajar, ya. Untuk bersih-bersih. Untuk apa lagi? Untuk beribadah, untuk memuji Tuhan, ya. Terkadang yang kita lakukan untuk keuntungan diri kita sendiri, tetapi itu juga sudah kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Jadi anak-anak teacher, mulai hari ini, marilah kita rajin seperti semut ini. Janganlah kerajinan kita itu menjadi kendor, ya. Marilah kita tidak malas, karena dikatakan tadi seperti tema, anak Tuhan tidak boleh malas. Oke? Setuju? Setuju semua? Saya percaya anak-anak yang di rumah pasti setuju, ya. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bekal kita untuk masa depan. Tetap semangat, rajin, giat, gigih. Anak Tuhan tidak boleh malas. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Sebagaimana firman yang telah mengajarkan kami, supaya kami
belajar daripada si semut. Karena kami tahu bahwa si semut ini adalah binatang yang rajin, giat, gigih, bekerja keras. Kami juga rindu menjadi anak-anak yang rajin, anak-anak yang tidak malas. Hari ini Tuhan, biar melalui firman Tuhan ini kami semakin dibahkan di dalam Kristus. Bahkan juga anak-anak didik kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang memberikan hati untuk Tuhan, berkati mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Baik anak-anak teacher, untuk tugas kita minggu ini menghafal ayat hafalan firman Tuhan dari Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.